Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ceningsi, NPM 18650.027. Langsung saja di sini saya akan mereview materi fase perencanaan proyek TI, manajemen proyek teknologi informasi. Selanjutnya, pengertian perencanaan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Fungsi perencanaan proyek di sini ada 3. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Selanjutnya, fase perencanaan proyek TI. Yang pertama, merencanakan proyek. Yang kedua, mempersiapkan proyek. Yang ketiga, mendefinisikan rincian proyek. Selanjutnya, perencanaan strategi. Merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. B. Mengidentifikasi subproyek. C. Menetapkan kendala proyek. D. Menetapkan prioritas proyek. Menetapkan prioritas proyek. Di sini ada 2. Yang pertama, manajemen tidak berminat. Yang kedua, menonjolkan kebanggaan. 2. Mempersiapkan proyek. 3. Menggunakan jasa konsultan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, waktu penyelesaian cepat. Yang kedua, kualitas lebih baik. Kelemahannya, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Selanjutnya, mengumumkan proyek. Di sini ada 3. Alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan pegawai. Selanjutnya, menilai kelayakan proyek. Yang pertama, kelayakan teknik. Hal-hal yang dipertimbangkan, yang pertama, ketersediaan alat dan teknologi di pasar. 2. Kelayakan hukum. Hal-hal yang dipertimbangkan, yang pertama, prosedur yang digunakan pada sistem. Yang kedua, teknologi jaringan yang digunakan. 3. Kelayakan operasi. Yang keempat, kelayakan jadwal. Yang kelima, kelayakan ekonomi. Selanjutnya, gambaran Gantt chart. Selanjutnya, Microsoft Project. Inilah contoh gambarannya. Contoh WBS. Itu dia hasil review dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.